Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Tuhfatul Mubtadi' bi Syarhil Mandhumatil Baikuni fi ilmi mustalahil hadits karya Syekh Abdul Hasan Ali Ibn Ahmad Ar-Razi hafizahullah ta'ala. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala asy-Syaikh Abdul Hasan Ali ibni Ahmad Ar-Razi hafizahullah ta'ala. Ats-tsani al-hasanu. ثم انتقل الناظم إلى ما يلي الصحيح في المرتبة والقوة وهو الحسن، فقال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قوله والحسن الذي هو النوع الثاني من الأنواع المشار إليها في هذه المنظومة، وهو في اللغة صفة مشبهة من الحسن وبمعنى الجمال وهو ضد القبح. وقوله المعروف من المعرفة والمراد المعلوم طرقا بسكون الراء جمع طرق جمع طريق، وسكنت الراء للتخفيف أو الضرورة، والمراد بطرق هنا الأسانيد. وبهذا يشير الناظم إلى الحسن لغيره، إذ إن قوته تحصل بمجموع الطرق، لكن يشكل على هذا قوله وغدت إلى الآخر، إذ الواو هنا عاطفة، ويكون المعنى هو الحديث الذي له طرق وصارت رجاله لا كرجال الصحيح بل دون ذلك، وهذا غير منضبط على قواعد الفن. وقوله رجاله جمع رجل، والمراد نقلته سواء كانوا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ونص على الذكور من باب التغليب، ولا يشترط أن يكون جميع رجال السند كما يفهم من كلام الناظم على هذا الوصف، بل لو كان واحد منهم على هذا الوصف لكفى في نزوله من رتبته الصحيح. قوله لا كالصحيح اشتهرت، المراد لم يبلغ إلى درجات الصحيح في الظهور بتمام الضبط. ويكون حاصل قوله الناظم الحسن علم من طرق برجال لم يبلغ درجات الصحيح في الضبط، وهذا أقرب إلى تعريف الخطابي في معالمه، وليس هذا على صناعة الحدود والتعريفات، فليس جامعا ولا مانعا. Baik. Sampai situ. Kata beliau Al-Hasan. Pembahasan yang kedua adalah tentang hadis hasan. Kata beliau tsumman taqalan nadhimu, kemudian si Nazim Al-Baikuni berpindah ila ma yalis sahih, kepada apa yang setelah sahih, fil martabati wal quwati, secara kedudukan dan kekuatan.
Wahual hasan, inilah yang hasan. Faqala, maka beliau berkata, wal hasanul ma'rufu turukun wa godat rijalu la kastohihi istaharot. Hasan itu yang dikenal jalannya dan godat menjadi rijalnya la kastohi. Rijalnya tidak seperti sohi. Maksudnya kan sohi kemarin apa? Tam ad-dabat. Kan begitu? Ini hasan la kastohi. Artinya turun dari derajat sohi. Sudah disebutkan kemarin khafif ad-dabat. Paham kan? Khafif ad-dabat yang kemarin untuk contoh hadis yang sohi ligoirihi. Itu kan hadis hasan. Iya. La kasohi istaharot. Tidak seperti sohi terkenalnya. Tidak seperti sohi terkenalnya. Itulah hasan. Qauluhu, perkataan penulis, hasan huwa alladhi wal hasanul ladhi huwa an-na'u tsani. Hasan yaitu jenis kedua min anwa'il musyari ilaiha fi hadhil mandumah, dari jenis-jenis yang diisyaratkan padanya dalam mandumah ini. Wa huwa fil lughati, hasan secara bahasa sifatun musyabbahatun minal husni. Dia sifat musyabbaha dari hasan, dari husn, kata husn itu dari masdar. Jadi ini bukan isim fa'il tapi sifatul musyabbaha. Maksudnya secara wazan. Bima'na al-jamal. Al-hasan bermakna al-jamal. Wa huwa didul qubh, lawan dari jelek. Berarti bermakna cantik, indah. Itu secara bahasa. Wa qawlu al-ma'rufu, nanti ada pengertian secara istilah ya, diberikan oleh penulis insyaallah, oleh Syekh. Wa qawlu, ini cuma penjelasan bait dulu. Perkataan al-nazim, al-ma'ruf, maksudnya minal ma'rifah. Al-ma'ruf dari kata al-ma'rifah. Wal muradu, dan yang diinginkan maknanya al-ma'ruf adalah al-ma'lum, yang dimaklumi, yang diketahui. Turukon bisukunir ro, turkon disukun ro-nya, jam'ut tariq, jamak dari tariq. Wa sakanat ar-ro litakfif awid darurah. Dan sukun ro-nya itu karena untuk meringankan atau darurah syair. Jadi asalnya turkon wa godat, asalnya turukon, kan itu jamaknya. Tapi disukun karena darurah syairiyah atau untuk meringankan. Wal muradu bit turuk huna, yang diinginkan dengan turuk jalan di sini adalah al-asanid, sanatnya. Yang diinginkan dengan turuknya adalah maksudnya apa? Sanatnya. Lakin bihada wa bihada, dan dengan ini yushirun nadhim, si penadhim penulis mengisyaratkan ilal hasan li ghairihi, kepada hasan selainnya. Karena hasan kan ada dua kan? Ada hasan li ghairihi, ada hasan lidatihi. Ini kan dibilang al-ma'ruf turukon, yang banyak jalan-jalannya. Ini kan hasan li ghairihi, kalau yang perlu banyak jalan. Seperti kemarin dicontohkan. Iya. Karena inna quwatahu tahsulu bi majmu'it turuk. Karena kekuatannya itu ada dengan keseluruhan jalan-jalannya. Lakin yuskilu ala hada qauluhu, akan tetapi muskilah, bermasalah ucapan ini dari ucapan beliau setelahnya wagodat, karena idil waw huna atifah, karena waw di sini bermakna atif. Wa yakunul makna, maka jadilah maknanya kalau ini waw atop, huwal hadithul ladzi lahu turuk wa sorot, ini sorot makna godat. Yaitu dia adalah hadith yang memiliki jalan-jalan, wasorot, dan menjadi rijalnya la ka rijalis sahih, tidak seperti rijalnya sahih, bal dunadalik, bahkan di bawahnya rijal sahih. Dan ini tentunya ghairu mundhabit ala qawaidil fan, ini tidak terlalu jelas di atas kaidah ilmu ini. Di atas kaidah ilmu ini, karena beliau atopkan setelahnya dengan sesuatu yang la ka rijalis sahih. Karena kalau la ka rijalis sahih itu kan di bawah sedikit. Seharusnya ta'rif dulu hasan li dzatihi, kemudian nanti kan dhaif. Hasan li ghairihi kan dhaif tambah dhaif, yang banyak jalannya menjadi hasan li ghairihi. Tapi belum memberikan pengertian hasan
li ghairihi dulu. Qauluhu, nanti ada pengertiannya diberikan oleh Syekh Hafizahullah. Qauluhu perkataannya rijaluhu jam'u rajul. Rijalnya jama' dari rajul. Yang diinginkan dengan rijal di sini adalah naqolatuhu, para penukilnya. Sawa'un kana dzukuran au inatha, sama saja apakah laki-laki atau perempuan. Jadi tidak harus laki-laki saja yang diterima, perempuan tidak. Tidak. Maksud rijal di sini adalah rawi-rawinya. Bukan laki-laki secara bahasa. Wa nasso ala dzukuri, dan Syekh Al-Baikuni menyebutkan laki-laki mimbabi taklib dalam bab at-taklib. Mengalahkan laki-laki, mengalahkan perempuan. Karena kebanyakan rijal hadis itu laki-laki. Makanya disebutkan rijal. Paham ya? Dalam sistem kebanyakan. La yustaratu ayakuna jami'u rijalis sanad. Tidak dipersyaratkan harus seluruh sanad itu semuanya apa? Laki-laki. Tidak harus. Kama yufahamu min kalamin nadhim. Sebagaimana dipahami dari ucapan penadhim. Al-hadal was, di atas sifat ini. Balau kana wahidun minhum ala hadal was. Bahkan seandainya kalau salah satu dari mereka di atas sifat ini, lakafa pinuzulihim min rutbatis sahih. Maka itu akan cukup ya menurunkannya dari kedudukan sahih. Kan gini, tidak harus semuanya itu, semua rijalnya adalah, semua dalam sanad adalah di bawah rutbah as-sahih. Tidak harus. Bahkan satu saja yang di bawah rutbah sahih, maka kita katakan apa? Hasan. Dipahami ini? Karena yang sedikit menghukumi yang banyak. Jelas ya? Jadi tidak harus semuanya. Kemudian qauluhu lakas sahih istaharat, tidak seperti sahih masyhurnya. Al-muradu, yang diinginkan adalah lam yablugu ila darajatis sahih. Tidak sampai ke derajat sahih. Bidduhur, dalam hal kenampakannya, bitamamid dobat, dengan sempurnanya dobatnya. Jadi dia di bawahnya. Khafif ad-dobat. Maka hasil dari ucapan penulis adalah Al-Hasan. Hasan itu adalah ulima min turuk. Diketahui dari jalur-jalurnya. Birijalin, dengan rawi-rawi. Lam yablughu darajat sahih fit dobat. Tidak sampai ke derajat sahih dari sisi dobatnya. Hawahada aqrabu ila ta'rifil Khattabi fi ma'alimihi. Ini lebih dekat kepada pengertian yang dibawakan oleh Al-Khattabi dalam kitab beliau Ma'alim Ilmul Hadis. Walaysa hada ala sina'atil hudud wa ta'rifat. Ini tidaklah berada di atas ya batasan pengertian dan ta'rif. Falaysa jami'an wala mani'an. Ini tidak mencakup, melingkup, dan tidak pula menahan yang lain untuk masuk padanya. Makanya beliau sebutkan sebentar pengertian sahih, hasan lidati, dan hasan li ghairihi. Lihat. Thumma qala Syekh hafizahullahu ta'ala wa tahriruhu alladhi istaqarra alaihi al-istilahu anna al-hasana yanqasimu ila kismaini. Al-awwalu hasanun lidatihi wa huwa mattasala sanaduhu binaqli adalin khafifi dhabti an mithlihi aw arfa'a minhu ila muntahahu min ghairi syududin wala ilatin. Wa qad taqaddama bayanu quyudi fi sahihi illa anna al-hasana lidatihi ikhtassa bi anna yakuna fi sanadihi man nazala fi dhabti wal itqani an tamami dhabti qalila. Abara anhu ahlul ilmi bi khiffati dhabti fayuqalu fi haqqihi saduq hasanul hadithi la ba'sa bihi. Kata beliau penjelasannya, tahriru penjelasannya, alladzi istaqarra alaihi istilah, yang telah tetap di atasnya istilah ulama hadis, anal hasan yang qasimu ila qismain. Hasan itu terbagi dua. Hasan itu terbagi dua. Al-awwalu, yang pertama, hasanun lidatihi. Ada hasan zatnya.
Itu sanad itu hasan, walaupun tidak ada pendukungnya. Paham ya? Tanpa pendukung sudah apa? Hasan. Apa itu hasan lidati? Wahwa dia adalah mattasola sanaduhu. Satu. Apa yang bersambung sanadnya? Syarat pertama. Binakli adilin. Syarat kedua. Dengan penukil rawi yang adil. Khafifid dhabti, yang rendah dobatnya, tidak tam. Rendah dobatnya. Ya. An mitlihi, dari yang semisalnya. Au arfa' minhu, atau lebih tinggi darinya. Tidak boleh lebih bawah. Karena kalau lebih bawah nanti masuk ke dhaif. Dan akan masuk ke hasan ligoiri. Hanya dari yang semisalnya atau lebih tinggi lagi darinya sedikit. Lebih tinggi darinya. Misalnya ada rawi yang hasan, dia nukil ke rawi yang thiqah. Tam dobat. Paham kan? Lebih tinggi darinya. Ila muntaha, sampai ujung. Min gori sudulin, tanpa ada syad. Wala illah, tanpa ada illah. Tanpa syad, tanpa illah. Kata beliau telah lewat penjelasan koitnya, pengertiannya dalam sahih. Illah hanya saja anal hasan lidatihi. Hanya saja hasan lidatihi itu uktusso bi an yakuna, dikhususkan dengan ada fi sanadihi, pada sanadnya man nazala fi dhabat, siapa yang lebih rendah dalam dobatnya, wal itqan, dan kemungkinannya, min tamamid dhabat, turun dari tamam ad-dhabat qalilan, sedikit. Turun sedikit, bukan turun banyak ya, karena kalau turun banyak bukan lagi khafif, tapi syadid ad-dha'af atau dhaif. Paham ya? Ini hanya turun sedikit. Abbaru anhu ahlul ilm, diungkapkan tentangnya oleh ahlul ilm bi khifatid dhabat. Jadi mereka ini rawi khafifud dhabat. Fa yuqalu fi haqqihi, dikatakan pada haknya soduk. Jadi kalau antum dengar itu, si fulan soduk, oh hasanul hadits. Ini istilah yang perlu kita tahu. Atau hasanul hadits, atau la ba'sa bih. Ketika dibilang rawi itu adalah rawi yang la ba'sa bih, berarti ini rawi yang hasan. Rawi yang hasan. Dipahami ini? Nanti kalau sudah lebih tinggi sedikit atau selesai ini, kita bisa buka kitab takrib, nanti kita bisa pesan, dan kita akan melihat komentarnya Al-Hafidh Ibn Hajar terhadap rawi. Kalau sudah lewat pembahasan. Kan ini kan sudah ada komentar-komentarnya sana. Ketika Al-Hafidh bilang thiqah, adil, berarti apa? Tam dobat. Hadisnya sahih. Ketika dia bilang soduk, la ba'sabi, berarti kita sudah bisa tahu. Oh ini hadisnya berarti hasan. Tinggal nanti kita tahu lagi kalau doib apa ucapannya. Paham ya? Ini perlu ini ucapannya, istilahnya. Karena kita tahu kedudukan seorang rawi. Kita tahu kedudukan seorang rawi. Ini yang disebutkan. Berikutnya. ثم قال الشيخ وقولنا عن مثله أي في مرتبته الضبط أو أرفع منه فقد يكون السند جميع رواته فقد يكون السند جميع رواته كلهم من ذوي الضبط التام كلهم فقد يكون السند جميع رواته كلهم من ذوي الضبط التام من ذوي الضبط التام لكن واحد منهم خف ضبطه فيكون الحديث حسنا كما سبق في الأمثلة وقد يكون في السند أكثر من واحد خف ضبطه إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر كما هو معلوم. Itu di garis bawahi. Al-aqal fi hadzal ilmi yaqdi 'alal aktsar. Itu kaidahnya. Terus mithalul hasani lidzatihi. Qala al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Ibnu Majah rahimahullah, haddatsana Muhammadun ibnu Khalafin al-Asqalani, haddatsana al-Firyabi,
عن أبان ابن أبي حازم عن أبي بكر ابن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. هذا سند جميع رجاله ثقات غير أبان فهو ممن خف ضبطه. قال الذهبي حسن الحديث. قال شيخنا مقبل رحمه الله هذا الحديث حسن وأبان مختلف فيه والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن والله أعلم. Selesaikan. من مظنه السند Sunan. من مظنه السنن الأربع ومن كتب التخريج الجامع الصحيح لشيخنا مقبل والصحيحة لشيخ الألباني رحمه الله. Sampai situ. Masya Allah. Kata beliau, qauluna perkataan kami an mitlihi dari semisalnya fi martabatid dobat, yaitu semisal dalam hal derajat dobatnya. Au arfa' minhu atau lebih tinggi darinya. Faqad yakunu sanadu, kadang itu sanad jami'a ruwatihi kullihim min dzawid dobtit tam. Kadang sanad itu seluruh rawinya dari orang yang memiliki dobat yang tam. Lakin wahid minhum khaffa dobtuhu. Akan tetapi salah seorang dari mereka rendah dobatnya. Salah satunya saja. Fayakunul hadithu hasana. Maka hadis itu jadinya hasan. Jadi tidak lihat kebanyakan yang hati-hati. Kama sabaqa fil amthilati, sebagaimana telah lewat di contoh dulu kemarin. Wa qad yakunu fis sanadi aktsar min wahid khaffa dobtuhu. Kadang juga dalam sanad itu lebih dari satu orang yang khafat dobatnya. Kadang idil aqal fi hadzal ilm, karena yang sedikit pada ilmu ini yaqdi alal aksar, memutuskan yang banyak. Jadi bukan yang banyak ikut yang sedikit. Bukan yang sedikit ikut yang banyak, tapi kebalikannya. Yang banyak ini harus ikut yang sedikit. Jadi salah satu saja, walaupun semuanya thiqat, satu saja rawi yang dhaif atau rawi yang khafif dobat, hasan. Kama huwa maklum, sebagaimana dimaklumi. Contoh hasan lidatihi qala al-Imam Ibnu Majah. Berkata Imam Ibnu Majah, hadatsana Muhammad ibn Khalf al-Asqalani, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Khalf al-Asqalani. Hadatsana al-Firyabi, telah bercerita kepada kami al-Firyabi. An Aban ibn Abi Hazim, dari Aban ibn Abi Hazim. An Abi Bakar ibn Hafs, dari Abu Bakar ibn Hafs. An Ibn Umar, dari Ibn Umar. Qala radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, lamma waliya Umar ibn al-Khattab, tatkala Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, khotoban nas, maka beliau berkhutbah, yaitu setelah meninggalnya Abu Bakar. Beliau berkhutbah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu khutbah pertama beliau. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina lana fil mut'ah salasan, mengizinkan kita untuk melakukan nikah mut'ah 3 hari saja. Tsumma harramaha, kemudian Allah haramkan, Rasulullah haramkan. Wallahi demi Allah, la a'lamu ahadan yatamatta wa huwa muhsan. Tidaklah saya mengetahui ada seorang yang melakukan nikah mut'ah sementara dia muhsan, sudah menikah. Illa rajamtuhu bil hijarah, kecuali pasti saya akan merajamnya. Jadi hukum orang menikah mut'ah itu dirajam. Orang melakukan nikah mut'ah hukumnya apa? Dirajam, kan itu zina. Kalau dia sudah menikah sebelumnya, dia punya istri.
Kalau dia adalah belum punya istri, si laki-lakinya, suaminya belum, si perempuannya belum punya suami, maka dicambuk 100 dan diasingkan setahun. Paham kan? Ini hukum. Illa ayyatiyani bi arba'ati yashhaduna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahallaha. Kecuali dia bisa mendatangkan kepada saya 4 saksi bahwasanya Rasulullah menghalalkannya. Ini tantangan. Ancaman sekaligus tantangan. Siapa yang melakukan nikah mut'ah akan merajam. Melemparnya dengan batu sampai mati. Tapi siapa yang mengatakan Rasulullah menghalalkannya, silakan datangkan 4 saksi. Ba'da in haramaha, ba'da id haramaha. Setelah beliau mengharamkannya. Ini sanad. Jami'u rijali thiqat. Seluruh perawinya thiqat. Ghairu Aban, kecuali Aban ibn Abi Hazim tadi. Fahuwa mimman khaffa dhabtu. Ini rawi hasan. Dia rendah dobatnya. Qala Dhahabi, berkata Imam Dhahabi, hasanul hadis. Hasan hadisnya. Qala Syekhuna Muqbil, berkata Syekh kami Syekh Muqbil, hadzal haditsu hasanun wa abanun mukhtalafun fihi. Ini hadis hasan, Aban diperselisihkan padanya. Wa dhahir anna haditsahu la yanzilu anil hasan. Tapi yang nampaknya hadisnya adalah tidak turun dari derajat hasan. Artinya paling tingginya hasan, tidak turun di bawah. Karena kalau di bawah hasan berarti dhaif. Wallahu alam. Kemudian belum mengatakan min madonihi. Di antara tempat hadis hasan yang antum akan dapatkan hadis-hadis hasan. As-Sunanul Arba. Sunan 4. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Banyak hadis hasan di dalamnya. Wa min kutubit takhrij. Termasuk kutub takhrij, buku-buku yang mentakhrij hadis. Al-Jami' Sahih li Syekhina Muqbil. Bisa didapatkan di kitab Jami' Sahih karangannya Syekh Muqbil. Wa Sahiha, dan kitab As-Sahiha li Syekh Al-Albani, karangannya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini hasan lidatihi. Berikutnya hasan li ghairihi. Insyaallah kita baca lagi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.